Kurang nenggak atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Niat ya Allah, niat pada kumaha firman Allah Subhanahu wa taala. Qur'anul Karim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama amalu binniyat. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yaitu ikhlas. Keutamaan ikhlas. Kita akan baca hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ana rajulan a'amila a'malan fi sahri la babalaha wala kawat kharaja a'maluhu ilan nasi kainan makana." Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seseorang melakukan suatu amal di dalam sebuah batu yang tidak ada pintu dan jendelanya, amalannya akan diketahui oleh orang apakah suatu amal kebaikan atau keburukan. Hadis riwayat Baihaqi. Amalan apapun bentuknya akan ketahuan. Maka mengapa orang yang melakukan amalan kebaikan mencemarkan mereka dengan niat yang palsu? Dan apa manfaatnya bagi orang yang melakukan amal keburukan menyembunyikan amalan buruknya? Kedua golongan ini meskipun demikian nanti tetap akan diperlihatkan. Tarjuman as-sunnah. Amalan baik dan amalan buruk itu akan diketahui, baik sama orang lain maupun sama diri kita. Kita berbuat baik, kita sendiri tahu. Kita berbuat buruk, kita sendiri tahu. Bahkan lama-lama orang lain juga akan tahu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbuat baik, ya, dan tidak termasuk orang yang berbuat buruk. Ya. Lanjut, kita akan baca lagi hadisnya, ya. Akan baca hadis. An Mu'ain bin Yazid radhiyallahu anhuma qala kana abi yaridu akhraja dana nira yatasaddaqu biha wa wada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'ahadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ima iyyaka aradtu fahasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka manawaita ya Yazid
walaka ma'hadata ya mu'an ya ma'in ya ma'nu. Diriwayatkan dari man'an bin Yazid radhiyallahu anhuma, ia menceritakan ayahku Yazid radhiyallahu anha telah mengeluarkan beberapa dinar untuk sedekah. Lalu dia meletakkannya dekat seorang lelaki di dalam meletakkan dekat seorang lelaki di dalam masjid. Simpan dekat jamak. Sahabat simpan. Kemudian aku datang ke masjid dan aku ambil uang itu. Lalu aku memberikannya kepada ayahku. Mengetahui hal itu, ayahku berkata, "Demi Allah, aku tidak bermaksud memberikannya padamu." Lalu aku dan ayahku mengadukan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Engkau telah memperoleh pahala sesuai dengan niat. Engkau telah memperoleh pahala sesuai dengan niatmu, hai Yazid. Dan engkau, wahai Ma'an, mendapat pahala karena telah mengambil uang itu dan memberikannya pada ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Bab apabila seorang bersedekah pada anaknya sedangkan ia tidak merasa. Hadis nomor apabila kita ini niat bersedekah, niat sedekah, lalu kita taruh tuh sedekah tuh di masjid, di dekat siapa atau ya dekat siapalah, maka tiba-tiba anak kita, keluarga kita itu mengambilnya karena tidak tahu kalau itu kamu yang menaruhnya. Lalu dibawa ke rumah dan diberikan kepadamu. Padahal uang itu darimu diberikan lagi kepadamu. Maka itu akan mendapatkan pahala, ya. Engkau mendapatkan pahala karena engkau sudah niat untuk bersedekah walaupun uangnya kembali lagi kepadamu. Dan anakmu mengambil uang tersebut pun mendapatkan pahala karena niatnya ingin memberikan kepadamu, kepada ayahnya, ingin bersedekah kepada ayahnya. Jadi sama-sama dua-duanya mendapatkan pahala. Dan subhanallah, ini jarang terjadi di zaman sekarang ini, jarang terjadi seperti itu. Kita sodakoh, kita menaruh uang niat sodakoh di suatu tempat, lalu yang mengambilnya anaknya sendiri, lalu sama anaknya disodakohkan lagi sama ayahnya. Itu subhanallah, jarang sekali terjadi, ya. Tetapi tetap keduanya mendapatkan pahala sesuai dengan niat. Innama amalu biniat. Kalau niatnya kita bersedekah ikhlas, pasti mendapatkan pahala apapun yang terjadi. Sehingga diadukan kepada Rasulullah SAW. Ini diadukan, kata Rasulullah, dua-duanya mendapatkan pahala. Subhanallah. Akan baca lagi hadis, ya. Allahu Akbar. Antaus rahimahullah qala rajulun ya Rasulullah inni akifu lama mawaqifa uridu wajhallah wa uhibbu ayyura mautini falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayan hatta nazalat alaihi hadhihi layah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamalu a'malan salihan wala
yusrik bi ibadati rabbih ahada. Diriwayatkan dari Ta'us rahimahullah, ia menceritakan bahwa seseorang pernah berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sewaktu-waktu saya melakukan amal kebaikan dengan niat karena Allah. Namun sementara itu saya juga ingin agar amal saya dilihat oleh orang lain." Mendengar pernyataan orang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak memberi jawaban sedikit pun. Sehingga turun ayat berikut ini kepada beliau, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal a'malan salihan wa la yusrik biibadati rabbih ada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Surat Al-Kahfi, tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat ini salah satu bentuk syirik adalah riya, yakni seseorang beramal dengan niat mengharap ridho Allah. Namun bersamaan dengan itu ada niat lain dalam hatinya, yaitu untuk urusan dunia. Maka beramal seperti ini dilarang. Inilah yang dimaksud syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang akan menghancurkan amal kebaikan. Tafsir Ibnu Katsir. Allahu Akbar. Apabila kita berbuat baik gitu ya, berbuat baik, beramal baik, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah itu ada niat yang lain. Allahu Akbar. Maka ini yang dikatakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, atau beramal yang mendua, jadi niat karena Allah, tapi di sisi lain ada niat sedikit saja. Memang saya sih karena Allah, tapi supaya dilihat orang. Allahu Akbar, ya Allah, mudah-mudahan kita syirik khafi, ya Allah. Niat beramal karena Allah, tapi ada niat yang lain. Ada niat, setelah itu ada niat yang lain. Allahu Akbar. Niat amal karena Allah, tapi setelah itu ada niat yang lain. Allahu Akbar. Ini namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dijauhkan daripada syirik khafi. Walaupun kita banyak keinginan, walaupun kita beramal, tapi ada niat untuk hal-hal yang lain, ya Allah. Tapi memang ini ya gimana ya, kita itu kalau tidak beramal ini belum bisa dengan ikhlas karena Allah sekali, belum. Kadang-kadang suka ada hal-hal yang lain yang kita inginkan, beramal walaupun ada niat karena Allah, tetapi kadang-kadang kita itu suka ada juga niat karena yang selain itu, tambahan-tambahannya. Kita belum coba. Walaupun seperti itu, ya kita istiqomah, jaga amalan kita, jaga hati kita, jangan sampai kita itu tidak, dan selalu meminta ampun kepada Allah. Ini yang paling utama itu. Kita beramal, setelah beramal kita minta kepada ya Allah, jauhkanlah daripada sifat-sifat seperti itu, sifat-sifat yang jelek. Ya Allah, walaupun saya ini memang hati saya ini belum bisa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ya Allah, mudah-mudahan timbulkan sifat ikhlas, datangkanlah sifat ikhlas kepada saya, dan istiqomahkan saya ya Allah dalam amal tersebut, sehingga menimbulkan ikhlas ya Allah, menimbulkan karena Engkau, benar-benar karena Engkau, walaupun ada niat yang lain. Kita selalu, maka setiap beramal, setelah beramal kita ini, sebelum beramal kita belajar, sebelum beramal
koreksi niat kita, belajar koreksi niat kita sebelum beramal, selagi beramal, dan setelah beramal. Setelah beramal kita ya Allah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apabila di dalam ya Allah, apabila amal saya ini tercampuri dengan niat-niat yang lain selain niat kepada niat mencari ridhomu, ya Allah ampunilah. Ampunilah saya. Selalu meminta setelah beramal, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini, amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allahu Akbar. Kita akan lanjut ya. Itu Maha mengetahui amal-amal kita. Mudah-mudahan amal kita ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya, walaupun ya kita banyak ya kita beramal banyak tercampuri dengan niat-niat yang lain ya. Kita niat karena Allah, niat dakwah, kita beramal niat dakwah supaya orang melihat kita lalu dia pun mengamalkan, kita mendapatkan pahala ya. Kita ya niat-niat ke tepat, ada niat-niatnya, suka kadang-kadang suka ada niat-niat yang lain ya. Ada tersirat niat-niat yang lain yang ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kekurangan kita, keburukan kita, niat-niat jelek kita ya. Ya Allah ya Rabbi. Akan baca lagi hadis Nabi SAW. Oh ini sudah ya, kita ini karena sudah ya, udah mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari ini, mudah-mudahan kita ini siap mengamalkan dan menyampaikannya. Dan jangan lupa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diistiqomahkan dalam amal, kita diistiqomahkan dalam perjuangan, dan juga kita jangan lupa juga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir takut ada niat-niat selain niat mencari ridho Allah. Jadi kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita ini ada niat-niat selain daripada niat mencari ridho Allah. Selalu berdoa kepada Allah, minta ampun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.